Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel ini yang pada saat ini fokus pembahasan kita adalah menyusun tes hasil pembelajaran pendidikan seni pertunjukan. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi. Ketiga, menyusun kisi-kisi tes dan membuat draft instrumen. Inti dari pembahasan kali ini sebetulnya adalah pada yang kedua, yaitu bagaimana menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian. Itu yang menjadi pokok pembahasan kita. Sedangkan menyusun kisi-kisi itu setelah dapat menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian, itu akan mudah disusun kisi-kisinya, termasuk juga di dalam membuat draft instrumen. Sebelum kita memulai ini, bagi mereka yang belum subscribe dan klik lonceng, silahkan supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Menentukan tujuan penilaian itu ada misalnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya. Memperbaiki proses itu adalah hasil tes sebagai bahan mawas diri. Ya. Misalnya saja sebuah tes itu menghasilkan rata-rata nilainya adalah di bawah KKM, ya. Itu suatu tanda atau indikator bahwa di dalam pembelajaran itu belum berhasil, guru belum berhasil menjelaskan atau hasil belajarnya belum bisa diterima oleh siswa secara penuh sehingga hasilnya itu kurang memuaskan. Nah, perlu dicatat bahwa mengenai hasil tes itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Namun di sini saya tidak akan membahas itu karena misalnya saja di dalam kelas daring itu kan banyak masalah, sehingga masalah jaringan, masalah keaktifan siswa itu tidak dipertimbangkan. Akan tetapi yang diasumsikan dalam pembuatan tes ini adalah proses itu baik, artinya siswanya juga rajin, terus kemudian gurunya juga melakukan pembelajaran secara baiknya. Nah, saya ulangi untuk memperbaiki bahan mawas diri guru ini ya, terutama guru ya. Ketika itu hasil tes itu ternyata belum memuaskan, maka ini kenapa kok bisa begini ya. Kemudian sebagai umpan baliknya, nah apakah metode dan strateginya sudah berhasil? Ya. Misalnya saja ketika mengajar praktek kok banyak metode ceramahnya yang digunakan sehingga tidak pernah atau jarang sekali praktek. Nah itu kadang-kadang muncul di mahasiswa-mahasiswa yang merencanakan penelitian untuk tugas akhirnya ya. Jadi jelas ya bahwa untuk memperbaiki proses pembelajaran itu
tes hasil belajar itu digunakan sebagai media atau alat untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah berhasil. Kemudian untuk tes formatif atau UTS ya yang itu ya untuk memperbaiki proses. Artinya begini, bahwa kalau diadakan mid semester ya itu adalah semata-mata untuk mengetahui, untuk mengecek apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan harapan. Harapannya apa? Harapannya adalah siswa dapat menguasai secara baik tentang materi-materi yang diberikan. Ya. Nah, sehingga ketika hasil itu diketahui, maka baik buruk itu yang digunakan sebagai proses memperbaiki proses pembelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ananda Eka. Jadi intinya bahwa kenapa tes itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Intinya adalah hasil pembelajaran itu bisa digunakan untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Nah, ya, itu intinya di situ. Oke. Lanjut ya. Yang kedua dari tadi adalah dari sisi guru atau sekolah. Yang ini adalah untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Ya. Nah, ini adalah ketika UAS, ketika akhir. Bahwa kalau di tengah tadi misalnya ada yang belum berhasil mencapai KKM, maka kalau guru mengambil tindakan merubah strategi atau metodenya, diharapkan pada akhir semester itu mereka sudah bisa menguasai semuanya. Ya. Dengan harapan ini proses pembelajarannya adalah sudah berhasil atau belum. Nah, bagi siswa itu adalah menentukan keberhasilan peserta didik. Di akhir tahun itu biasanya kan ada kenaikan kelas. Nah, ini untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Apakah peserta didik itu bisa naik kelas atau tidak, ya di situ. Nah, mengenai tekniknya nanti misalnya ada remedi itu kan masalah lain. Tapi ini ketika untuk menentukan anak ini berhasil atau enggak, lulus atau enggak itu adalah tes yang sumatif ini. Nah, meskipun sekarang ini antara UTS dan UAS ini sudah sudah digabung dengan ulangan harian, ujian harian atau tes harian, sehingga proses penentuan nilai itu tidak semata-mata dari tes akhir saja, ya. Oke. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Nah, misalnya saja ini telah diketahui bahwa siswa itu hasilnya kurangnya adalah di masalah matematika misalnya, ya, atau masalah seni. Seni itu kalau untuk menari dia sulit sekali, tapi kalau untuk musik dia bagus sekali. Nah, itu digunakan sebagai identifikasi kesulitan belajar siswa. Ternyata setelah diketahui bahwa anak itu ternyata lebih bisa belajar ketika menggunakan bunyi, ya, sehingga masalah-masalah pembelajaran ini bisa dibuat menjadi masalah yang menggunakan bunyi atau suara, ya. Jadi itu ya untuk
mengidentifikasi kesulitan siswa itu adalah fokus pada siswa, ya. Fokus pada siswa artinya anak ini kok sulit belajar ini itu karena apa, ya? Karena apa itu, ya. Terus yang selanjutnya mengetahui posisi peserta tes penempatan. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan prasyarat mengikuti program. Ya. Salah satu contoh tes penempatan ini adalah contoh untuk mengetahui posisi peserta tes. Ini biasanya penempatan adalah tes yang untuk kursus TOEFL. Ya. Mestinya apabila Anda sudah pernah mengikuti kursus TOEFL, itu biasanya di awal diadakan tes penempatan. Nah, tes penempatan itu isinya dari bahasa Inggris yang masih dasar sampai bahasa Inggris yang sudah lanjut. Artinya bahwa tes tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan Anda itu seberapa, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelas yang Anda bisa ikuti. Misalnya kelas dasar, jadi Anda masuk nanti di kelas dasar. Terus kemudian kelas menengah dan kelas advance. Nah, itu prinsipnya bahwa tes penempatan itu untuk menempatkan calon peserta program atau kursus itu sesuai dengan kemampuannya. Setelah kita menentukan tujuan dari penilaian, maka kita selanjutnya adalah menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk tujuan penilaian, kita mengambil contoh untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Jadi yang biasa kita lakukan ini, ya. Oke. Nah, untuk menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa kita mengingat kembali bahwa kompetensi dasar itu adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seperangkat sikap di sini adalah sikap spiritual. Kemudian ada juga sikap sosial. Terus kemudian pengetahuan ini sesuai dengan bidangnya, dan keterampilan juga sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian istilah yang kedua yang harus dipahami adalah indikator pencapaian kompetensi. Ini bisa kadang-kadang orang hanya menyebutkan indikator saja, indikator. Di sini artinya adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu penanda atau pemberi tanda adanya perubahan, adanya perubahan dari proses pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, adanya penanda atau yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu biasanya menggunakan kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang bisa diukur perubahannya atau ada indikatornya. Ya, jenisnya itu ada indikator pencapaian kompetensi pendukung, indikator pencapaian kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Nah,
Ini maaf salah, ini inti ya, bukan kunci ya. Indikator pencapaian pendukung ini adalah indikator yang merupakan pendukung atau prasyarat sebelum mencapai indikator pencapaian kompetensi inti. Nah, sedangkan yang ini IPK pengayaan itu adalah IPK yang melebihi. Artinya begini, setelah IPK inti ini terpenuhi, maka apabila waktunya masih bisa dilanjutkan dengan pengayaan ini, sehingga hasilnya itu adalah disebut indikator pencapaian kompetensi dari hasil pengayaan. Nah, untuk menyusun IPK ini harus mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran artinya bahwa IPK ini selalu disesuaikan dengan karakter mata pelajaran. Misalnya kalau seni budaya itu berbeda dengan matematika. Gitu, ya. Terus kemudian potensi dan kebutuhan siswa. Nah, untuk ini misalnya di suatu tempat, di kota itu potensi dan kebutuhan siswanya akan berbeda dengan yang ada di daerah terpencil. Nah, itu artinya itu. Kemudian sekolah. Sekolah pun juga demikian. Sekolah itu juga mempunyai tujuan. Ya, tujuan sekolah di dalam visi misi itu biasanya dikaitkan dengan ini, kebutuhan potensi dan kebutuhan siswa. Nah, serta sekolah itu biasanya selalu mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Misalnya sekarang yang banyak terjadi itu adalah sekolah SMK itu ya. Kejuruan itu selalu mencetak tenaga-tenaga yang langsung dapat digunakan. Nah, dan lingkungan. Nah, didirikannya sekolah itu biasanya juga disesuaikan dengan lingkungan. Misalnya untuk di daerah perkebunan itu akan cocok apabila membuka jurusan perkebunan. Itu ya kira-kira. Jadi untuk menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi itu harus memperhatikan hal-hal tersebut ya. Oke. Lanjut. Ya, ketentuannya di dalam membuat indikator pencapaian kompetensi itu adalah setiap kompetensi dasar minimal dibuat 3 indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi ini biasanya adalah kompetensi sama dengan kompetensi dasar. Ya. Jadi kompetensi yang dituju ini, yang inti ini adalah sama dengan kompetensi dasar. Kemudian menentukan kompetensi pendukung, indeks kompetensi inti, maaf ini salah lagi. Kemudian indeks indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Nah, ini harus ditentukan. Nah, ini nanti misalnya sampai tingkat berapa. Nah, indikator pendukung ini adalah indikator prasyarat dari indikator inti, bukan kunci ya. IPK pengayaan ini adalah hasil dari yang melebihi target yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, berikut ini mari kita mencoba membuat penjabaran tersebut dengan contoh yaitu musik di dalam musik. Nah, contohnya saja ini SMP kalau nggak keliru ya, SMP kelas 7 kalau nggak keliru ya.
kompetensi dasar 3.4. 3 ini artinya apa? Pengetahuan. Kompetensi 1 tadi adalah sikap religius, kedua kompetensi sikap sosial, keempat pengetahuan, ketiga pengetahuan, dan keempat adalah keterampilan. Nah, jadi kompetensi 3.4 itu adalah memahami konsep dasar ensemble musik. Nah, memahami, istilah memahami itu kalau kita merunut kepada pada Bloom, pada hasil temuan ranah Bloom itu adalah pengetahuan pada level kedua, ya. Sehingga ini adalah yang kunci. Nah, ini artinya yang sama dengan yang dijadikan indikator pencapaian kompetensi inti. Ya, ini sama ya. Ini dipindah ke sini sama. Nah, selanjutnya untuk IPK yang kedua, yang dua lainnya, yang tadi kan saya mengatakan bahwa masing-masing kompetensi dasar itu minimal dibuat 3 IPK, yaitu IPK pendukung 1, IPK pendukung 2, dan IPK inti. Nah, kemudian kalau masih ada waktu bisa menggunakan IPK pengayaan. Nah, oke, jadi yang IPK inti ini adalah memahami, artinya C-nya sudah 2 di sini. Nah, terus kemudian untuk membuat IPK pendukung 1 dan 2, ini adalah merupakan syarat dari tercapainya indikator pencapaian kompetensi inti ini, ya. Ini sebelum siswa itu memahami konsep dasar, nah itu untuk IPK yang lain yang sebelumnya syaratnya kan dia harus mengetahui, menghafal kata kunci konsep dasar itu, ya. Konsep dasar ensemble itu apa? Misalnya kalau ensemble itu kata kuncinya terdiri dari beberapa alat musik, terus kemudian bekerja bersama-sama. Nah, di situ ada sistem kerjasama, misalnya itu. Nah, setelah itu maka IPK yang kedua adalah menghafal definisi konsep dasar ensemble musik. Nah, di sini pada 2 hal ini, kompetensi pendukung, indikator pencapaian kompetensi pendukung, dan IPK pendukung 1 dan 2 ini merupakan syarat untuk bisa siswa itu memahami konsep dasar ensemble ya, gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau IPK 1, IPK pendukung 1 dan 2 adalah C1, maka pendukung IPK intinya 2, sehingga IPK pengayaan itu harus sampai ke 3. Artinya bisa menggunakan konsep dasar ensemble musik. Ya, oke ya. Jadi ini yang sangat penting bagi Anda. Jadi kalau membuat soal itu dasarnya adalah kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar itu dilihat dulu posisinya pada tingkatan berapa. Oh, ternyata pada tingkatan 2. Maka prasyaratnya atau IPK pendukung 1 dan 2-nya harus di bawahnya itu. Artinya di bawahnya IPK inti yang di sini adalah 2. Sehingga di sini IPK pendukung 1 dan 2 adalah ditempatkan pada
C1. Nah, kemudian IPK pengayaannya pada C3. Nah, sehingga ini bisa dirumuskan begini bahwa indikator pada pendukung 1 itu kan jadi kan bisa menghafal kata kunci ya. Jadi di sini mengetahui atau menghafal kata kunci ya. Sehingga nanti soalnya itu bisa menggunakan misalnya ini. Sebutkan kata kunci yang ada pada konsep dasar ensemble musik. Terus kemudian menghafal definisi konsep dasar ensemble musik. Di sini menghafal definisi konsep dasar ensemble musik, misalnya sebutkan definisi di sini sebutkan definisi konsep dasar ensemble musik daerah misalnya, ini bisa disebut ditambahi daerah misalnya. Terus kemudian pada IPK inti ini bisa dibuat soal jelaskan konsep dasar ensemble musik. Terus pada penggunaan konsep dasar ini, soalnya berikut ini adalah komponen konsep dasar ensemble musik kecuali, nah di sini artinya bisa, siswa sudah bisa menerapkan konsep dasar itu untuk menganalisis masalah yang ada di situ. Oke, jelas ya. Jadi inilah cara menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya. Tuh, ya, oke ya, lanjut. Nah, ini setelah kita menjabarkan tadi, maka konsep yang sudah dijabarkan tadi bisa dimasukkan di sini ya. Ini dibuat kisi-kisi. Kisi-kisi itu adalah distribusi dari masing-masing pokok bahasan tadi. Nah, distribusi yang dimaksud di sini adalah distribusi pada tingkatan pengetahuan, yaitu mengetahui kata kunci dalam konsep dasar itu termasuk C1, menghafal definisi konsep dasar ensemble musik C1, memahami konsep dasar ensemble musik berarti C2, menggunakan ini konsep dasar ensemble musik C3. Sehingga distribusinya apabila dilihat dari tingkat pengetahuannya adalah C1-nya 1, 2, C2 dan C3-nya masing-masing 1. Gitu. Nah, selanjutnya apabila dilihat dari jumlah soalnya, misalnya akan membuat soal 20, maka mengetahui kunci ini soalnya 5, ini 5. Terus kemudian yang ini juga masing-masing 5. Nah, bentuk soalnya bisa dirangkum sebagai berikut. Misalnya mengetahui kunci ini kata kunci menggunakan betul salah, menghafal definisi konsep dasar musik menggunakan pilihan ganda, memahami konsep dasar ensemble musik menggunakan esai, ini memahami konsep dasar ensemble musik menggunakan esai, menggunakan konsep dasar ensemble musik juga dalam bentuk esai. Jadi inilah yang dimaksud kisi-kisi, sehingga untuk IPK indikator kompetensi pencapaian kompetensi saat pendukung 1 dan 2 menggunakan soal benar salah dan pilihan ganda, sedangkan untuk IPK inti dan IPK pengayaan menggunakan esai. Nah, sehingga nanti apabila itu satu ini contoh ya, contoh, maaf ini contoh, tapi untuk
Seni rupa kalau nggak keliru ya. Jadi misalnya ini untuk kisi-kisi ulangan umum semester ganjil, ya kan? Tahun 2012-2013 mata pelajaran seni budaya, kelas 7 semester 1, alokasi waktu 90 menit, jumlah soal 45, bentuk soal pilihan ganda ini 40, terus kemudian esai 5. Nah, dengan demikian maka bisa dibuat ini dibuat kisi-kisi juga bisa ya, disebut kisi-kisi. Misalnya saja ini mengapresiasi karya seni rupa terapan atau karya seni musik kontemporer atau bisa. Ini artinya kompetensi dasarnya mengidentifikasi jenis karya seni rupa atau musik atau tari atau drama. Materi pokoknya adalah pengertian seni, cabang-cabang seni, unsur seni, sifat seni, dan sifat dasar seni secara umum. Terus kemudian beragam jenis, bentuk, teknik, dan pembuatan fungsi serta makna karya itu tersendiri. Sehingga indikator pencapaiannya menyebutkan cabang-cabang seni, menyebutkan pengertian seni, dan seterusnya. Artinya dari hasil penjabaran tadi bisa dibuat kisi-kisi seperti ini. Ini saya pernah mencoba membuat gimana ini caranya menghilangkan ini. Nah ini ya, tabel ranah hasil pembelajaran dan contoh soalnya. Ya, yang sini levelnya, ini kemampuannya, ini contoh soalnya. Yang pertama adalah pengetahuan dari ranah kognitif ya. Mengingat itu adalah contohnya sebutkan ya nada-nada pelok atau sebutkan alat-alat musik tradisional di daerahmu misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dari sana kompetensinya dasarnya menyebutkan mengidentifikasi jenis-jenis alat musik tradisional. Terus kemudian indikatornya siswa dapat menyebutkan alat-alat musik tradisional. Sehingga contohnya, contoh soalnya adalah sebutkan alat-alat musik tradisional atau kalau di Jawa bisa juga sebutkan nada-nada pelok dan selindru gamelan secara urut kan gitu ya. Kemudian pemahaman. Pemahaman ini adalah mengetahui perbedaan. Contohnya ya bisa menjelaskan perbedaan. Sehingga soalnya adalah jelaskan perbedaan laras pelok dan selindro di gamelan Jawa. Nah, apabila ini di C1 siswa hanya disuruh menyebutkan Ciro lumo nam ci gitu saja, tapi di yang C2 ini siswa sudah bisa menjelaskan bahwa kalau gamelan selindro itu jarak nadanya hampir sama, kemudian laras pelok itu jarak nadanya tidak sama, gitu ya. Ini terus kemudian penerapan. Ini adalah sebutkan nada pokok ya. Jadi mengetahui fungsi tadi adalah fungsi nada pokok, nada kempiung atas dan nada kempiung bawah. Di sini kalau di musik misalnya nada dominan, nada pokok, nada dominan, nada apa lagi di sana ya? Nada dominan itu, nada pokok itu nada dasar, nada kempiung atas itu kalau nggak keliru dominan.
Yang nada keping bawah nggak tahu saya ya. Oke ya, itu contohnya. Sehingga kalau yang pertama ini baru menghafal fisiknya saja, yang kedua sudah bisa mengetahui perbedaan nadanya. Nah, yang ketiga ini sudah bisa mengetahui tugas atau fungsi masing-masing nada itu di dalam tangga nada itu, ya. Terus kemudian analisis, mengetahui ciri setiap padat, sebutkan nada pokok, nada keping atas, dan dengan contoh di gending di bawah. Ini misalnya ada gending X gitu, ditulis nadanya, terus kemudian ini siswa disuruh menyebutkan nada pokoknya di setiap padat itu, sehingga siswa tidak hanya bisa mengetahui nada pokok di dalam tangga nada saja, akan tetapi bisa menyebutkan macam-macam nada-nada ini di dalam sebuah tangga nada yang di dalamnya terdapat perbedaan. Kemudian analisis, mengetahui setiap, sudah tadi. Sintesis, yaitu sebutkan ciri-ciri garapan gending yang enak, kreasi baru atau kontemporer. Nah, di sini adalah anak sudah bisa mengetahui tentang sistem-sistem. Kalau di sini tadi sistem padat yang digunakan untuk suatu gending, ya. Terus kemudian setelah itu yang C6 adalah evaluasi, artinya menentukan yang gending kreasi baru, gending tradisi, gending dan seterusnya itu apakah enak dan tidak. Itu menggunakan evaluasi, yaitu untuk menentukan misalnya gending apa yang enak atau tari apa yang enak, drama yang enak dan seterusnya. Itu adalah pada level ke-6 di dalam ranah kognitif. Oke. Sekarang kita pindah ke ranah afektif, yaitu adalah penerimaan, atau yang pertama penerimaan, ya. Penerimaan itu artinya apa? Merespon secara positif. Contohnya, saya setuju atas ajakan teman, ya. Itu artinya dia merespon atau menaruh respon positif terhadap sesuatu itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tanggapan. Ini kalau yang kemarin di diskusi-diskusi kemarin itu adalah termasuk partisipasi, ya, itu. Partisipasi itu ya, saya sanggup mengikuti kemauan teman, ya. Saya sanggup mengikuti latihan tari. Saya sanggup mengikuti latihan drama dan sejenisnya, ya. Terus kemudian mempunyai keyakinan, ya, itu artinya bahwa sesuatu yang ditanggapi secara aktif tadi atau sanggup berpartisipasi tadi ada nilai positifnya, ya. Terus kemudian sehingga saya sanggup menolong teman, ini contohnya, ya. Oke, berkeyakinan teman karena sudah mengetahui bahwa teman itu baik atau sesuatu itu baik, maka dia sanggup melakukan dengan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meyakini bahwa yang dianut itu adalah sesuatu yang baik, ya. Bisa mengetahui nilai-nilai atau sesuatu yang ada di dalamnya, cocok dengan yang ada di dalamnya setelah mengetahui itu. Yang keempat adalah pengorganisasian, yaitu penyesuaian.
Sehingga setelah ternyata ini ada nilai baiknya dan cocok dengan saya, maka itu saya sanggup menyesuaikan kemauan atau sesuatu tadi menggabung dengan apa yang sudah saya ketahui, yang saya yakini gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah sudah membentukkan pola menjadi bagian dari hidupnya ya, menjadi bagian dari hidupnya, sehingga segala sesuatu itu yang dilakukan sudah merupakan gabungan antara yang baru saja diterima tadi dengan yang ada di dalam hidupnya itu. Keinginan teman telah menjadi pola hidup saya sendiri, misalnya gitu ya. Bukan gitu ya. Ini yang gini ya, oke. Artinya begini ya. Jadi keinginan teman itu bukan diterima secara penuh, akan tetapi adalah menjadi bagian dari pola hidup itu, sehingga digabung dengan yang sudah ada di dalamnya ini ya. Nah, perlu diketahui bahwa ranah afektif itu yang dinilai adalah sikap ya, atau kemauan, keinginan ya. Sehingga pada saat penerimaan itu dia baru melihat kulitnya aja. Di situ, di sana ada apa? Ada tari angguk. Wah, itu saya senang itu ya gitu ya. Setelah saya senang itu adalah respon yang pertama, penerimaan. Kedua, tanggapan. Jadi bisa merespon, ikut berpartisipasi dengan tari angguk itu. Saya mau latihan tari angguk, atau mau latihan gamelan, atau mau latihan drama dan seterusnya, latihan ketoprak misalnya ya. Berkeyakinan bahwa ketoprak, drama ataupun tari itu ternyata bagus ya. Saya yakin bahwa itu adalah sesuatu yang bagus, yang bermanfaat bagi saya. Terus kemudian setelah itu diorganisasikan menjadi bagian dari hidupnya. Ternyata tari angguk itu adalah tari perjuangan, sehingga saya juga harus ikut berjuang membela negara ini misalnya ya. Itu sehingga bentuk perjuangannya kayak apa? Bentuknya kayak apa itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing itu. Misalnya dengan nafas tari angguk tadi, maka saya akan menyesuaikan dengan kemampuan saya di bidang seni. Maka perjuangan saya di dalam mengembangkan atau berjuang kepada negara ini adalah dengan melestarikan dan mengembangkan seni kan gitu ya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah itu sudah menjadi keinginan dari Anda, sehingga setiap pergerakan Anda itu sebagian besar adalah berjuang untuk melestarikan seni yang seni angguk itu ya. Apakah dengan tanggapan itu hanya contoh soalnya cukup sanggup aja Pak? Maksud saya itu apakah ada kata lain selain kata sanggup? Soalnya kan di sini yang kata sanggup itu ada di tanggapan, di keyakinan, sama pengorganisasian Pak. Begitu. Terima kasih. Oke, sip. Jadi kata sanggup ini sebetulnya hanya kebetulan saja saya menggunakan itu ya. Yang penting adalah ini, kemauan mengikuti ya, kemauan mengikuti teman, kemauan mengikuti latihan tari, kemauan mengikuti kelompok belajar dan seterusnya ya. Nah, ketika ini menolong teman, ini ya sanggup menolong teman, ini di dalamnya kan sudah mengandung makna bahwa mereka itu ternyata ini adalah sesuatu yang bermanfaat atau yang baik gitu ya, yang sesuai dengan
keyakinan saya itu ya. Kemudian sanggup yang ketiga adalah menyesuaikan, kata kuncinya adalah menyesuaikan ini. Artinya keinginan-keinginan itu sudah digabungkan dengan keinginan-keinginannya sendiri. Keinginan teman sudah disesuaikan dengan kemauan sendiri, gitu loh ya. Jadi yang dipentingkan di sini adalah yang pertama ini belum ada reaksi, yang kedua ini sudah ada reaksi mengikuti, yang ketiga ini sudah meyakini bahwa di situ ada sesuatu yang benar, yang keempat ini adalah kesanggupan menyesuaikan bahwa sesuatu itu bisa dikombinasikan dengan keyakinannya sendiri, dan yang terakhir itu adalah ketika sesuatu yang digabungkan itu sudah menjadi kebiasaannya ya.